Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih ya dengan Pak Imron ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih anak-anak. Kali ini Pak Imron akan menjelaskan tentang materi makanan halal dan haram ya. Dan khusus untuk hari ini kita akan membahas makanan halal dulu ya. Di rumah kalian sebelumnya sudah belajar kan, kemarin sudah disampaikan Pak Imron ya? Bisa memberikan contoh kira-kira makanan halal yang ada di sekitar kalian itu apa saja ya? Ya, Fatimah. Buah-buahan, sayuran, susu, dan padi. Kira-kira betul masalah jawaban dari teman kalian? Betul. Alhamdulillah. Jadi itu contoh-contoh makanan halal yang ada di sekitar kita. Marilah sekarang akan saya jelaskan tentang materi makanan halal yang akan kita bahas lebih mendalam. Ya, kita perhatikan pada layar monitor. Baik anak-anak ya, perhatikan di layar monitor ya, pelajaran fikih kelas 6 ya, yaitu kita akan belajar tentang makanan halal dan haram ya. Untuk pertemuan kali ini Pak Imron hanya menjelaskan tentang makanan halal ya. Kenapa sih kita harus belajar makanan halal dan haram ya? Karena kita sudah dianjurkan oleh Allah bahwasanya makanan-makanan yang kita konsumsi haruslah makanan-makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita semuanya. Gambar apa anak-anak di sini? Yaitu kisah Nabi Adam. Pernah membaca kisah Nabi Adam ini? Ya, beliaunya pada awalnya kita ketahui ya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Di surga ya, dengan segala kenyamanannya, dengan segala fasilitas yang diterimanya. Tetapi kenyataannya Nabi Adam ini tidak menjalankan perintah Allah ya. Kita perhatikan ya, ini ya. Ternyata beliau ini Nabi Adam sama Hawa ini ternyata karena gara-gara makanan yang dikonsumsi Nabi Adam dan Hawa ini akhirnya diturunkan ke bumi ya, gara-gara makanan dikeluarkan dari surga untuk diturunkan ke bumi. Berikutnya untuk bagian pertama tadi sudah saya sampaikan, kita akan khusus membahas masalah makanan halal ya. Makanan yang diizinkan Allah itu adalah makanan yang halal ya. Jadi makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang halal. Sementara ya, makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi itu adalah makanan haram. Nah, ini yang perlu kita pelajari nanti, bagaimana kita bisa mengetahui mana makanan halal dan mana makanan haram. Ya, berikutnya ya. Bagaimana kita bisa mengetahui makanan halal itu ya? Itu ada beberapa macam yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ya, halal berdasarkan li zatihi atau berdasarkan zatnya ya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Sementara yang ketiga yaitu halal cara mengolahnya ya. Jadi ada beberapa macam makanan halal itu. Yang pertama halal karena zatnya, yang kedua halal karena cara memperolehnya, dan yang ketiga halal karena cara mengolahnya. Nah, dasar hukumnya yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, ini
ini kita jelaskan dari pertama dulu, halal karena zatnya. Apa yang dimaksud dengan halal karena zatnya? Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini ya. Contohnya adalah makanan-makanan dari makanan pokok ya, dari makanan pokok ya. Bisa dilihat di situ ada tahu, ada tempe, ada jagung, ada beras, sayuran dan sebagainya ya. Kemudian ada juga ya dari binatang ternak. Nah, binatang ternak ada ayam, ada bebek, ada kambing, nah, ya unta, betul. Terus kemudian yang ketiga yaitu dari jenis hewan laut ya, dari jenis hewan laut. Semua binatang laut bisa dikonsumsi, jadi halal. Jadi ada 3 macam makanan yang berdasarkan zatnya itu sudah halal, yaitu dari makanan pokok, kemudian hewan ternak, dan dari semua binatang yang ada di laut ya. Ya. Berikutnya saya terangkan tentang cara memperolehnya. Nah ini ya, jadi halal ya, makanan yang kita konsumsi harus betul-betul halal dari cara memperolehnya ya. Jadi tidak boleh dengan cara mencuri, dengan cara korupsi misalnya. Nah ini tidak boleh. Berarti kalau dengan cara mencuri atau korupsi, itu berarti yang kita makan itu adalah makanan haram ya. Jadi harus diupayakan makanan yang kita makan itu dari hasil jerih payah kita sendiri yang halal ya. Terus kemudian yang berikutnya, bukan dari harta yang riba. Apa itu riba? Yaitu menggandakan uang ya. Bisa juga uang yang digandakan, atau bisa dengan cara pembelian yang tidak baik, perdagangan yang tidak baik. Jadi apabila kita gunakan untuk membeli makanan kita konsumsi, ya ini makanan yang kita konsumsi itu jadinya haram ya. Kemudian yang berikutnya, makanan dari hasil pemberian. Ini juga termasuk makanan yang halal kita konsumsi ya. Ya. Berikutnya yaitu halal cara mengolahnya. Nah, anak-anak, makanan yang baik dan sehat itu harus kita ketahui juga bagaimana cara mengolahnya. Salah satunya adalah cara penyembelihannya ya. Jadi setiap makanan yang berupa binatang itu kita sembelih harus menggunakan atau menyebut nama Allah ya. Itu yang dikatakan sebagai makanan yang halal, nantinya kita bisa konsumsi. Yang kedua yaitu cara pengolahan. Apabila kita memasak makanan, bumbu-bumbunya atau minyaknya itu harus kita pastikan dari bahan-bahan yang halal. Bisa memberikan contoh anak-anak, barangkali di luar ada makanan yang haram gara-gara salah pengolahannya. Ada yang tahu barangkali? Pemasak nasi Ya, bisa. Silakan. Pemasak nasi goreng dengan minyak babi. Ya, bagus jawabannya dari teman kalian. Kita kasih aplaus. Terima kasih untuk Nizam. Jadi memang ada sebagian masyarakat ya, barangkali terutama yang non muslim, itu kalau memasak nasi goreng itu ada yang menggunakan minyak babi supaya rasanya maupun aromanya itu lebih nikmat, lebih lezat. Tapi bagi umat muslim ini tidak boleh, karena di dalam makanan itu ada unsur-unsur bahan yang haram untuk dimakan atau dikonsumsi ya. Berikutnya adalah hikmah. Bagaimana, apa saja hikmahnya apabila kita nanti selalu menggunakan atau memakan makanan yang halal ya. Salah satunya di sini adalah mendapat kesehatan jasmani dan rohani. Jadi jiwa kita, badan kita sehat jasmaninya ya, karena kita selalu memakan makanan yang baik dan sehat. Terus yang kedua, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Barangkali bagi kita yang kadang-kadang merasa, oh doa saya kok tidak dikabulkan ya, ini salah satu faktornya itu adalah karena barangkali tanpa kita ketahui makanan yang kita konsumsi itu ada unsur-unsur ya dari bahan yang haram. Karena di luar, kalau kita sering makan di luar, kadang-kadang kita nggak tahu ya. Misalnya kita beli fried chicken, kita nggak tahu ayamnya tadi dipotong dengan menyebut nama Allah apa tidak. Nah itu salah satu contoh ya. Terus kemudian apabila kita sering mengkonsumsi makanan halal, yang lain adalah dijauhkan dari murka Allah. Dan yang keempat adalah menumbuhkan perbuatan baik, sehingga pada kehidupan kita sehari-hari itu selalu kita punya niatan untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Dan yang kelima adalah
mudah menerima kebenaran. Jadi apapun yang datangnya dari Allah itu kita selalu bisa menerimanya, apapun bentuknya. Nah, kadang-kadang dari kita itu ada ya yang tidak bisa menerima ya atas petunjuk-petunjuk Allah, baik itu melalui ayat-ayat suci Al-Qur'annya ataupun dari orang lain ya. Sementara ini anak-anak untuk materi makanan halal ya. Setelah ini saya akan membagi kalian untuk berdiskusi menjadi 2 kelompok ya. Baik anak-anak, untuk memahami materi makanan halal ya, kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Akan saya berikan tugas untuk menentukan mana-mana yang termasuk makanan halal, dan silakan dikasih penjelasan dari apa yang sudah kalian pilih. Untuk memudahkan, saya bagi menjadi 1 kelompok putri di sebelah sini dan 1 kelompok putra di sebelah kanan. Ya, silakan langsung menuju ke posisinya masing-masing. Baik anak-anak, saya rasa sudah cukup waktunya untuk diskusinya ya. Saya minta masing-masing kelompok setelah ini mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Untuk yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok putri ya. Silakan perwakilan dari kelompok putri untuk menyampaikan presentasinya kepada kelompok yang lain ya. Diwakili oleh siapa ini? Oke, jadi silakan maju ke depan. Kelompok yang lain diperhatikan ya. Kelompok dari kelompok putri. Atas yang termasuk makanan halal. Jawabannya 1. Burger, donat, es krim, nasi goreng, bakso, kurma, sate, es campur. 2. Jelaskan alasan Anda memilih makanan tersebut merupakan makanan halal. Jawabannya 2. Halal menurut zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara mengolahnya. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan kembali kelompok putri. Kita kasih aplaus untuk kelompok putri. Selanjutnya silakan kelompok putra. Siapa yang mewakili? Reski. Ya, silakan Reski. Kita kasih aplaus. Yo. 1. Sebutkan makanan-makanan pada gambar di atas yang termasuk makanan halal. Burger, donat, es krim, bakso, kurma, sate, es campur. 2. Jelaskan alasan Anda memilih makanan tersebut merupakan makanan halal. Karena makanan tersebut sudah tertulis di Al-Quran dan hadis dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok putra. Kita kasih aplaus. Anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian begitu semangat ya, begitu bisa menyampaikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok jawabannya betul ya, bahwasanya makanan-makanan yang kita konsumsi ya selayaknya adalah makanan-makanan yang halal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang kita sampaikan di buka tadi, bahwasanya hikmah kita mengonsumsi makanan halal adalah ada beberapa, salah satunya adalah agar badan kita selalu sehat jasmani maupun rohani. Terus kemudian yang lain, hikmah yang lain apa? Masih ingat? Hikmah yang lain yaitu agar yaitu agar doa kita mudah dikabulkan. Terus juga kita mudah untuk menerima kebenaran dari Allah ya. Demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini ya. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.